sesi waris, nama skor dihibahkan. Itulah mau langsung kanan yang orang tulis itu. Oh, lagi tidak dapat. Pastinya dapat tapi dapat sedikit. Kalau rumah aja jangan. Ya. Maaf, lagi meninggal. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Allah masih sampaikan umur kita di bulan Rajab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi umur kita di bulan Rajab dan Sya'ban, dan Allah Subhanahu wa taala sampaikan umur kita ke Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang sama-sama mencari kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berkat dan perjuangan Rasulullah SAW dan para sahabat, maka agama sampai ke daerah kita, sehingga kita memiliki agama Islam. Dan alhamdulillah kita diberi pula oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk mengamalkan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Mustafa Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma fasalli wa sallim wa karim wa mubin ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi amin bil khair. Rabbana shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wa umura muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bapak Ibu jamaah salat Isya yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati para alim ulama, para pemuka masyarakat, ibu-ibu, bapak-bapak dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat rahmat dan nikmat Allah, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, kita hadir di malam hari
kita hadir pada malam hari ini karena dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena kekuatan yang kita miliki, bukan keinginan yang ada dalam hati, tapi semata-mata hanya karena dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dengarkan sebagian masyarakat katakan, saya pengen juga sholat, tapi sampai hari ini dia tetap nggak sholat. Dia katakan, saya pengen juga baca Quran, tapi sampai saat sekarang pun belum mau baca Quran. Jadi semuanya itu ada karena pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah itu leluasanya manusia, kita pengen semua keluarga kita berjamaah masjid. Kalaulah itu kekuatan dari manusia, maka Nabi Muhammad akan memberikan hidayah pertama sekali kepada pamannya yang tercinta, Abu Thalib. Innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak mampu membimbing orang yang kamu mau. Kita hari ini bukan cucu Nabi, bukan orang kampung Nabi, bukan orang satu bahasa dari Rasul, tidak juga pernah berdoa, tapi ternyata Allah pilih untuk memeluk agama Islam dan mengamalkannya secara maksimal, kemudian hadir dalam majlis pada malam hari ini, yaitu salah satu syiar Islam, wa may yu'azzim sya'irallah innaha min taqwal qulub. Orang yang menggabungkan syiar Allah berarti di dalam hatinya ada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, sedikit kami menginformasikan bahasanya saya berasal dari Kota Padang, kampung asli Batu Sangkar, Padang Ganting. Pimpinan Pondok Pesantren Darul Hijrah Kota Padang. Pondok kami memiliki dua program, satu tahfizul Quran, itu untuk anak-anak yang tamat SD. Insyaallah bulan depan tanggal 2 Februari sekalian mengundang Bapak Ibu yang ada malam ini berikut acara wisuda di Kota Padang, Masjid Al-Khair Piyai. Alhamdulillah ada 15 santri kami yang diwisuda karena sudah menyelesaikan hafalan 30 juz Al-Quran. Jadi kalau ada di sini juga yang mau menghafal Quran, anak-anak kita, jaminannya adalah satu orang hafiz Quran bisa menyelamatkan 10 keluarganya daripada neraka. 10 keluarganya diselamatkan dari neraka kalau ada satu orang anak kita yang berhasil menghafal Al-Quran. Kemudian yang bagi tamat SMP, SMA, bahkan yang tamat kuliah juga ada program mendalami kitab-kitab klasik, kitab kuning, program selama 10 tahun. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau pergi ke Kota Padang, pondok pesantren dengan biaya yang paling murah sudah Hijrah. Tinggal bayar uang makan 500.000 sebulan. Tidak ada biaya pendidikan, tidak ada biaya asrama, hanya untuk makan anak saja 500.000 satu bulan untuk hari ini. Tapi kalau tahun depan naik sembako, naik lagi. Jadi kami tidak meminta biaya pendidikan,
tapi bapak ibu hanya ngasih uang makannya saja. Demikian informasi pendidikan saya pribadi itu dari pondok pesantren ke pondok pesantren. Tidak pernah kuliah baik dalam negeri maupun luar negeri. Tamat SD belajar kitab kuning di Lintau, Uung, Tanah Datar selama kurang lebih 9 tahun. Kemudian nyambung tahfizul Quran di Kota Batam kurang lebih 2 tahun setengah. Lanjut ke Bogor mendalami ilmu hadis kurang lebih 6 tahun. Jadi gak pernah belajar umum. Alhamdulillah kemarin dapat gelar kehormatan dari Malaysia, Dr. Honoris Causa. Demikian meringkas perkenalan kita. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, kami harapkan ada dari kampung ini utusan anak-anaknya yang ke Kota Padang untuk menghafal Al-Quran. Pada malam hari ini kita bukan berceramah, tapi pengen mengaji peristiwa Isra dan Mi'raj bagi Nabi besar Muhammad SAW. Ini adalah penentu dari akidah kita. Apakah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah atau bukan? Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa di Isra? Isra adalah Nabi diperjalankan Allah di malam hari dari Makkah ke Palestina, Masjidil Aqsa. Itu mana Asra. Asra yusri Isra. Tapi kalau jalan sendiri Saro. Saro yusri. Bapak ibu dari rumah tadi jalan ke sini, itu artinya Saro. Tapi kalau jalannya siang, bahasa Arabnya Masya. Kalau bahasa kita mau jalan siang, mau jalan malam, mau jalan pagi, tetap bahasanya berjalan. Bahasa Arab tidak. Dia bahasa sempurna. Berjalan siang Masya yamsi Masya. Berjalan malam Saro yasri Siraan. Nah, yang Nabi Muhammad bukan berjalan, tapi diperjalankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau jalan sendiri dari Makkah ke Palestina bolak-balik itu habis masa 2 bulan. Tapi kalau diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Nabi menempuhnya setengah malam. Kemudian apa itu Mi'raj? Mi'raj adalah naiknya Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu maknanya sesuatu yang ada pada level akhir, muntaha. Jadi kalau kita lihat loteng, di mana berakhir pandangan kita, itu namanya muntaha. Akhir sesuatu. Nah, pertanyaannya, apakah Nabi melakukan Isra dan Mi'raj itu dengan ruh atau dengan ruh dan jasad? Bapak Ibu, Nabi melakukan perjalanan itu pakai badan dengan nyawa atau hanya nyawa saja? Badan dan nyawa. Nah, itu berarti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau nyawa saja, ini bukan menjadi perkara luar biasa kalau nyawa saja. Dan tidak perlu orang Makkah membantahnya kalau dengan nyawa saja.
ketika bapak pagi-pagi cerita sama istri tadi malam saya ke Jakarta, sampai ke Singapura, kemudian saya nyampe lagi sini subuh-subuh. Tanya ada istri, abang mimpi? Iya, saya mimpi. Nah, kalau mimpi, semua orang benarkan. Tapi kalau pakai badan, maka orang Makkah tidak terima, karena dia pakai badan. Mana mungkin? Maka akidah ahli sunnah wal jamaah adalah Isra Mi'raj itu dengan badan dan dengan ruh, dengan jasad, dengan ruh, bukan ruh saja. Kalau ruh saja kita juga bisa melakukan perjalanan malam, mimpi ke Makkah melakukan ibadah haji, mimpi ke kampung orang tua, mimpi sampai ke Australia. Tapi itu bukan perkara luar biasa, hanya sekedar mimpi. Dia akan menjadi perkara luar biasa kalau sekiranya dengan jasad dan ruh. Ini akidah pertama pada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala, Isra dan Mi'raj. Isra itu disebutkan dalam Al-Qur'an. Mi'raj juga disebutkan dalam Al-Qur'an. Isra yaitu di awal surah Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maha suci zat yang telah memperjalankan hambanya di malam hari, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram sampai ke masjidil aqsa, barakna haula, yang kami berkahi di sekitarnya masjidil aqsa. Hari ini kita tahu apa keberkahan di sekitar masjidil aqsa. Bombardir setiap hari, tapi orangnya tetap sholat. Dibom setiap waktu, anaknya tetap mengaji. Setiap hari mendengarkan tembakan, bahkan istrinya dia lihat mati di depan matanya sendiri. Istri melihat suami wafat di matanya sendiri. Ibu menggendong anaknya yang meninggal, tapi dia tetap cinta dengan Allah. Dia tidak pernah meninggalkan sholat. Anaknya tetap menghafal Al-Quranul Karim. Itu yang namanya keberkahan. Itu akan menjadi hujah nanti di akhirat kelak. Hujah apa? Kalau sekiranya kita ditanya di akhirat kelak, kemana kalian tidak melakukan sholat jamaah? Kita jawab, saya sibuk wahai Allah. Saya tidak makan oleh Allah. Saya miskin karena selalu bekerja. Maka Allah katakan, bagaimana dengan saudara kalian di Palestina? Tidak ada listrik, susah mendapatkan air bersih, susah mendapatkan makanan. Tapi kenapa mereka mampu sholat berjamaah dan kalian tidak? Apa yang akan kita jawab nanti pada saat itu? Kalau ditanyakan anak-anak kita, kenapa anak-anak kita tidak pandai baca Quran? Lalu kita katakan di akhirat kelak, ya Allah, susah mendidik anak. Lalu Allah katakan kepada kita, bukankah kalian melihat saudara kalian di Palestina? Tidak ada listrik, tidak ada tempat tinggal yang mencukupi, hancur berantakan. Tapi kenapa anak mereka pandai baca Quran? Apa jawaban kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang maknanya barakna haula, yang kami berkahi di sekitarnya. Palestina adalah tempat lahirnya Imam Syafi'i rahimahullahu taala, yang ilmunya diamalkan oleh sepertiga penduduk dunia. Imam Syafi'i lahir di Palestina. Itulah keberkahan-keberkahan yang Allah janjikan. Sengaja, walaupun Nabi lahirnya di Makkah, sengaja Allah bawa ke sana. Padahal bisa saja Nabi naik dari Makkah langsung ke Sidratul Muntaha.
Kenapa? Karena sejajar Ka'bah itu tempat tawafnya manusia. Di saat yang sama di langit ketujuh itu ada nama Baitul Ma'mur, tempat tawafnya malaikat. Sejajar. Tapi kalau untuk naik nggak perlu jauh-jauh ke Palestina. Tapi sengaja diperjalankan Nabi ke sana karena di sana ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Linuriyahu min ayatina, supaya kami perlihatkan kepada Nabi kebesaran-kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa Nabi di Isra dan di Mi'rajkan? Minimal ada 3 penyebab disebutkan oleh para ulama. 1, karena terjadi perdebatan antara langit dan bumi. Kata bumi, kata langit, wahai bumi, saya mulia dari kamu, karena di tempat saya tidak ada kotoran, tidak ada manusia berbuat dosa. Saya dihuni oleh para malaikat. Dalam sebuah hadis Nabi katakan, tidak ada setiap jengkal daripada langit malaikat di sana ada malaikat yang bersujud kepada Allah. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW bersabda, langit seperti ranjang mau patah karena saking banyaknya malaikat. Baitul Ma'mur yang kita katakan tadi itu ada di langit. Setiap hari 70.000 malaikat masuk ke Baitul Ma'mur. Setelah masuk tidak ada yang keluar. Jadi saya lebih mulia dari kamu wahai bumi. Bumi pada saat itu katakan, nah, kamu jangan bangga dulu. Saya di tempat saya ada namanya Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulaka ya Muhammad ma khalaqul aflaq. Kalau bukan karenamu wahai Muhammad, saya akan ciptakan jagat raya. Jadi bumi, langit tidak akan ada kalau Nabi tidak ada. Malaikat tidak akan ada kalau Nabi tidak ada. Matahari dan bintang tidak akan ada kalau Nabi tidak ada. Maka semuanya diciptakan oleh Allah untuk kemuliaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu langit kalah depan. Maka memohonlah langit kepada Allah supaya Nabi yang mulia itu diperjalankan kepada kami walaupun hanya sebentar saja. Itu salah satu penyebab kenapa terjadinya Isra dan Mi'raj. Penyebab kedua, ini adalah hadiah dari Allah kepada baginda Rasul. Kenapa hadiah? Karena baginda Nabi baru saja ditinggalkan oleh istrinya Sayyidah Khadijatul Kubra radhiyallahu taala anha. Istri tercinta, istri yang sangat disayang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istri di mana ketika Nabi menikah dengan Sayyidah Khadijah tidak menikah dengan istri-istri yang lain. Memang pernah diungkapkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, man ahabbun nas ilaik? Siapakah manusia yang paling kamu cintai? Nabi katakan Aisyah. Wa minar rijal, dari kalangan laki-laki siapa yang kamu cintai? Abuha, putranya. Ayahnya. Tapi suatu kali Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pernah cemburu kepada Sayyidina Rasul karena setiap waktu menyebut nama Sayyidah Khadijah. Padahal Sayyidah Khadijah sudah meninggal dunia. Ketika Nabi menyembelih unta,
Nabi katakan kepada Sayyidah Aisyah, wahai Aisyah, kirimkan dagingnya sedikit untuk Khadijah. Untuk kawan-kawan Khadijah. Ketika ada makanan di rumah, Nabi katakan, wahai Aisyah, kirimkan makanan ini ke kawan-kawan Khadijah. Sayyidah Aisyah katakan, ya Rasulullah, apakah tidak cukup wanita muda yang perawan, yang cantik ini masih mengingat wanita tua itu? Pada saat itu Nabi marah. Apa kata Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ketika saya tawarkan agama kepada kalian, kalian mengatakan kadzabta. Kamu pembohong wahai Muhammad. Tapi saya tawarkan agama kepada Khadijah, Khadijah menerimanya. Ketika saya ajak kalian untuk berkorban untuk agama Allah, kalian tidak mau berkorban. Tapi Khadijah menghabiskan semua kekayaannya untuk agamaku. Ketika dan ketahuilah, semua keturunanku dari Khadijah, bukan dari kalian. Apa kata Sayyidah Aisyah? Tidak ada manusia yang paling aku cemburui, padahal dia tidak hidup semasa dengan aku, dan aku tidak pernah bertemu dengannya, melebihi daripada Khadijah, karena Nabi sering menyebut namanya. Istri yang seperti itu meninggal dunia. Kemudian disusul meninggal dunia oleh paman Nabi Abu Thalib, yang walaupun beliau tidak masuk Islam, tapi beliau berkorban untuk Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu orang pun yang berani menyakiti Sayyidina Muhammad ketika paman beliau meninggal, ketika paman beliau masih hidup. Dan paman beliau tersebut siap diasingkan di lembah Abu Thalib demi mempertahankan agama Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pada saat itu mereka memakan kulit kayu, daun kayu, akar-akar kayu, karena tidak boleh satu orang pun berjualan dengan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Diasingkan di sebuah lembah namanya lembah Abu Thalib. Mohon maaf kata sahabat, kotoran kami waktu itu seperti kotoran kambing. Paman Nabi walaupun tidak masuk Islam, beliau membela Nabi Muhammad SAW, sehingga hadiah dari Allah, paman Nabi masuk neraka, tapi diberikan azab yang paling ringan. Apa azab paling ringan? Satu butir bara neraka sebesar biji kurma diletakkan di bawah telapak kaki Abu Thalib, kemudian luntur semua daging mulai pada kepala sampai pada kaki. Dua orang ini meninggal dunia. Nabi sedih. Istri yang membela meninggal, paman yang membela meninggal. Akhirnya orang-orang Makkah berusaha menyakiti Sayyidina Rasul. Dan itulah sebabnya Nabi dihibur oleh Allah, yaitu melakukan rekreasi, berjalan ke Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Ini penyebab kedua Isra dan Mi'raj. Yang ketiga, seperti yang disebutkan dalam ayat, linuriyahu min ayatina, supaya kami perlihatkan kepada baginda Rasul, kami perlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW keagungan kami. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cerita Mi'raj itu terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Jadi wajib diimani, wajib diyakini bahwasanya Isra dan Mi'raj berlaku pada diri Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Rasul, "Parakituhu utitul bil buraq."
aku dibawakan sebuah kendaraan yang bernama buraq. Buraq bukan seperti gambar-gambar lama yang ada di dinding. Itu pencemaran Islam. Buraq bukan kuda bersayap bermuka wanita. Itu penghinaan untuk Nabi Muhammad SAW. Buraq itu kata Nabi seekor hewan. Dia lebih kecil daripada kuda, kemudian lebih tinggi daripada bigol. Bigol itu apa? Bigol itu adalah hasil peranakan silang antara kuda dan keledai. Namanya bigol. Berarti paling rendah itu keledai, di atasnya bigol, di atasnya buraq, yang paling tinggi kuda. Jadi buraq lebih rendah dari kuda, lebih tinggi daripada bigol, kemudian di pahanya kiri dan kanan bersayap, kemudian dia bisa meletakkan kaki depannya di mana matanya berakhir, di mana pandangan matanya, di sana dia bisa letakkan kakinya. Ini kecepatan daripada buraq. Itu juga dijelaskan oleh Nabi dalam hadis sahihnya. Aku naiki buraq, kemudian aku datang ke Baitul Maqdis. Farabattuhu bil halqatil lati tarbatu fiha anbiya. Aku ikatkan buraq di mana di suatu tempat seluruh para nabi mengikatkan buraqnya di sana. Seluruh para nabi mengikatkan kendaraannya di sana. Artinya masjid itu ada parkiran. Nah, Bapak Ibu mudahkan Allah Subhanahu wa taala, buraq ini pun, buraq itu bukan satu ekor. Buraq itu adalah sejenis hewan. Kita katakan sapi, itu bukan satu ekor. Kambing, buraq, kucing. Jadi buraq itu adalah nama jenis, dia banyak hewannya. Dari sekian hewan tersebut, mereka sedang membanggakan dirinya. Kayaknya saya yang akan dipilih Allah mengantar Nabi Muhammad SAW, karena saya paling tampan. Buraq lain mengatakan saya paling kuat. Buraq lain mengatakan saya paling tinggi. Buraq lain mengatakan saya paling cerdas. Dari antara buraq-buraq, dia merasa dirinya dialah yang akan membawa Sayyidina Rasul SAW, karena kebanggaan bagi buraq kalau sampai ditunggangi oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu ada buraq tua, dia sedang menangisi nasibnya. Dia katakan, saya gak mungkin dipilih oleh Muhammad. Pertama sudah tua, yang kedua sudah lemah, kemudian tidak punya kecepatan seperti yang lain. Ternyata takdir Allah, Allah memilih buraq yang merasa tidak dipilih tersebut. Allah memilih buraq yang tidak membanggakan dirinya tersebut. Begitulah Sayyidina Rasulullah SAW. Sayyidina Muhammad di akhirat kelak tidak akan mencari orang-orang yang membanggakan dirinya. Sayyidina Rasul di akhirat kelak tidak akan mencari orang-orang yang membanggakan potensinya. Di akhirat kelak Nabi tidak akan mencari kelompok orang-orang kaya dan pejabat. Tapi yang kaya lah yang mencari Nabi untuk mengharapkan syafaatnya. Yang termasyhur, yang berpangkat lah yang mencari Nabi untuk mengharapkan syafaatnya. Tapi orang lemah, orang miskin, Nabi yang akan mencarinya. Dalam sebuah doa Nabi yang masyhur, Nabi pernah berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni ma'azzumaril masakin. Ya Allah, hidupkan aku miskin, matikan aku miskin, kumpulkan aku bersama orang miskin. Nah, kalau hari ini miskin itu sesuatu yang kita takuti,
tapi di akhirat kelak itu adalah kita sebuah kebanggaan. Dia nggak perlu nyari Rasul. Orang miskin akan berkumpul di akhirat kelak. Nabi akan duduk bersamanya. Seperti nasi burak tadi, Nabi berpihak kepada orang yang rendah hati. Nabi berpihak kepada orang yang rendah diri, orang yang tahu diri bukan membanggakan dirinya. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aku masuk ke masjid. Lalu aku sholat 2 rakaat. Kemudian aku keluar. Ini hadis sahih. Pertanyaannya, Nabi melakukan Isra dan Mi'raj ke langit untuk menjemput perintah sholat. Lalu sholat apa yang Nabi kerjakan ketika baru sampai di Baitul Maqdis? Bapak Ibu, pertanyaan tidak berhadiah. Nabi kan ceritanya melakukan Isra dan Mi'raj. Ini Nabi masuk ke Masjid Al-Aqsa, sholat 2 rakaat. Nabi sholat 2 rakaat, itu belum sempat naik ke aras, belum nyampe perintah sholat. Pertanyaannya, sholat apa yang Nabi kerjakan? Perintahnya saja belum ada. Bapak Ibu dengan Allah Subhanahu wa taala, itu yang maksud saya tadi, mengaji, bukan berceramah. Jadi kalau saya bertanya, mohon maaf, Bapak Ibu bukan menguji, tapi mengaji. Nah, jadi sholat yang dilakukan oleh baginda Rasul adalah sholat syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Sholat syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Belum sholat syariat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena sholat itu sama dengan ibadah puasa. Dia pernah disyariatkan kepada umat-umat yang lain. Umat Nabi Musa juga sholat, umat Nabi Isa juga sholat, umat Nabi Ibrahim juga sholat. Begitu juga puasa. Umat Nabi Musa juga puasa, umat Nabi Daud juga puasa. Sehingga puasa sunnah terbaik adalah puasa Nabi Daud alaihissalam. Puasa sehari, berbuka sehari. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Orang-orang beriman diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana juga telah diwajibkan kepada orang sebelum kalian. Begitu juga sholat juga pernah diwajibkan kepada umat sebelum kita. Hanya saja sholat yang paling lengkap itu adalah sholatnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, selesai sholat kata Nabi, Fa'atani Jibril bi'ina'in. Lalu aku didatangi oleh malaikat Jibril membawa wadah, 1 gelas khamar, 1 gelas susu. Maka aku memilih susu. Nah, ini salah satu sunnahnya. Selesai sholat Isya, kemudian didatangkan wadah segelas teh atau segelas kopi tambah yang lain. Nah, seharusnya masjid bukan setiap waktu ada seperti itu. Lihat Nabi, aku masuk masjid, sholat 2 rakaat, lalu keluar, kemudian aku dibawain segelas susu sama khamar. Aku pilih susu. Maknanya adalah sunnah, sebaiknya pengurus masjid dan mushola menyediakan air minum bagi orang yang selesai sholat. Nah, seperti di luar situ. Bagi yang kaya, stok gulanya setiap waktu, antarkan kopinya setiap waktu, tehnya setiap waktu, sehingga siapa saja yang sholat dipersilakan minum. Itulah salah satu sunnah yang pernah ada di Baitul Maqdis. Bapak Ibu lihat Allah Subhanahu wa taala, aku pilih susu. Apa kata malaikat Jibril? Wahai Muhammad, kamu memilih yang paling tepat. Kalau kamu memilih khamar, maka umatmu banyak yang mabuk.
Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengajarkan doa minum susu. Kalau dihidangkan teh, dihidangkan makanan yang lain, doanya Allahumma barik lana warzuqna khairan min. Allahumma barik lana fihi warzuqna khairan min. Ya Allah, berkahi kami pada minuman ini, berikan kami minuman yang terbaik dari ini. Tapi kalau dihidangkan susu, maka doanya adalah Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Ya Allah, berkahi kami pada minuman kami ini dan tambahkan kami darinya minuman. Maka kata Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada minuman yang paling baik melebihi daripada susu. Dia bisa menggantikan makanan sekalian dengan minuman. Kemudian aku diisrakan ke langit pertama, lalu bertemu, lalu minta bukakan pintu oleh malaikat Jibril. Dikatakan, man anta, siapa engkau? Jibril katakan, Jibril. Lalu ditanyakan, siapa bersamamu? Malaikat Jibril bilang, Muhammad. Apakah dia sudah diutus? Kata malaikat Jibril, dia sudah diutus. Maka dibukakanlah pintu dan bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Begitu redaksi seterusnya. Langit pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Langit kedua bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Langit kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Apa akidah ahli sunnah dalam hal ini? Kita balik sejarahnya ke belakang. Ketika Nabi melakukan perjalanan dari Makkah ke Masjidil Aqsa, Nabi berhenti di kubur Nabi Musa alaihissalam. Lalu beliau mengucapkan salam, dan saya melihat Musa sholat di kuburnya. Kemudian Nabi sholat di Baitul Maqdis. Nabi mengimami sholat dan seluruh para anbiya itu menjadi makmum kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi naik ke langit. Langit pertama bertemu dengan Nabi Adam. Langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Pertanyaannya, siapa yang ditemui oleh Nabi tersebut? Siapa yang ditemui oleh Nabi? Apakah hantunya Nabi Isa? Atau Nabi Isa beneran? Apakah bertemu dengan Nabi Musa beneran? Atau bayang-bayang Nabi Musa? Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang harus kita yakini, bahwasanya yang bertemu dalam kubur Nabi Musa, yang berjamaah di Baitul Maqdis termasuk Nabi Musa, yang bertemu di langit ke-6 itu juga Nabi Musa. Apa yang saya maksud di sini? Nah, sebelum kita lanjutkan, bagaimana dengan pemahaman masyarakat kita? Nah, boleh nggak bertawasul dengan Nabi? Bapak Ibu, bolehkah kita bertawasul dengan Rasulullah? Ya Rasulullah, ya Allah, aku meminta kepadamu dengan ketinggian Rasulmu, dengan kemuliaan Rasulmu, mudahkanlah rezekiku. Ya Allah, aku bertawasul kepadamu dengan nabimu, sembuhkanlah penyakit aku.
Boleh nggak kira-kira berdoa seperti itu? Bapak Ibu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, seluruh akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan boleh. Tapi ada muncul aliran akhir-akhir ini yang mengatakan tawasul syirik, masuk neraka. Yang menuju hari masuk neraka. Yang ziarah kubur dan ada dekat kubur syirik, masuk neraka. Udah sampai kelompok itu di sini. Bapak belum. Udah sampai kelompok itu di sini, Bapak belum. Yang tahlilan selepas sholat itu bid'ah, sesat, masuk neraka. Berdoa bersama tidak boleh, haram, tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Maulid Nabi hukumnya bid'ah, sesat, masuk neraka. Udah sampai kelompok itu ke sini atau belum? Belum. Itu. Kalau sudah kita panjang, kita ulas lebih panjang supaya anak-anak kita nanti tidak menjadi kelompok mereka. Kalau sempat anak-anak kita ini menjadi kelompok pengikutnya, dia akan mandikan bapak ibu, antarkan ke kubur, ditimbun dia pulang. Dia nggak akan yasinan di kubur, haram. Dia nggak akan tahlilan di kubur, nggak boleh. Dia nggak akan kirim doa 7 hari, 10 hari, 40 hari, 100 hari. Nah, dia akan kuburkan seperti kubur kucing. Kubur tinggal, nggak perlu diingatkan. Mau kan itu nanti dikubur. Ditunggu-tunggu Al-Fatihah dia anak nggak datang-datang. Ditunggu yasinan nggak tiba-tiba. Tunggu pahala tahlilan nggak ada. Ternyata anak-anaknya sudah masuk pemahaman Wahabi Salafi, tidak boleh tahlilan. Tahlilan sesat. Nah, kalau sempat seperti itu, bapak ibu nangis di kubur, nggak akan ada harapan pahala kiriman. Kalau udah sampai, baru kita bahas tuntas, supaya masyarakat sini jangan ikut-ikutan masuk aliran Wahabi Salafi. Walaupun ditawarkan sekolah gratis. Nah, untuk di Pasaman Barat ada sekolah gratis. Nah, syaratnya itu Wahabi Salafi. Biarlah sekolah membayar, tapi jangan masuk Wahabi Salafi. Nanti bapak ibu tidak akan ditahlilkan, karena sesat yang mentahlilkan orang mati. Pahala tidak bisa dikirim sama orang mati. Itu kata dia. Nah, kelompok inilah yang mengatakan tidak boleh tawasul. Kenapa tidak boleh tawasul? Karena Nabi sudah meninggal dunia, kata dia. Memang kita katakan juga Nabi sudah meninggal dunia. Nabi Adam juga sudah meninggal dunia. Nabi Musa sudah meninggal dunia. Nabi Isa sudah meninggal dunia. Seluruh Nabi itu sudah meninggal dunia. Tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad kecuali Nabi palsu. Nah, lalu siapa yang ditemukan di langit pertama? Nabi Adam. Siapa yang ditemukan di langit kedua? Nabi Isa, Nabi Harun. Apakah Nabi? Nabi. Berarti hidupnya baginda Rasul, hidupnya para nabi dan meninggalnya para nabi itu sama saja, nggak ada bedanya. Jangankan para nabi, orang mati syahid saja itu tidak mati, Bapak Ibu. Allah katakan dalam Al-Quran, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu katakan orang yang meninggal mati syahid itu mati. Bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka, mereka dapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang syahid hidup, apakah Nabi hidup? Hidup. Kenapa dikatakan hidup? Karena Nabi adalah makom pertama, sebagaimana dalam Al-Quran katakan, alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-suhada was-sholihin. Sama orang yang kau nikmati, yaitu para nabi, para suhada, para nabi, para siddiqin, para suhada, para sholihin. Siddiqin nomor 3, suhada nomor 3.
dia hidup di kubur. Siddiqin lebih hidup lagi, para nabi lebih hidup lagi. Jangankan syuhada, orang tua kita juga hidup di kubur. Orang tua kita juga hidup di kubur. Mana dalilnya? Apa adab kubur, adab ziarah kubur yang diajarkan oleh Nabi? Ketika kita datang, sunnah mengucapkan salam. Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Inna insyaallahu bikum lahiqun. Salam sejahtera kepada kalian wahai kampung orang beriman. Antum salafun wa nahnu tabi'un. Kalian duluan, kami insyaallah menyusul. Adakah antum ucapkan salam ke kursi? Ucapkan salam ke mobil? Assalamualaikum mobilku, assalamualaikum rumahku. Tidak ada. Ucapkan salam hanya kepada orang hidup. Kalaulah orang di kubur tidak hidup, kita tidak perlu ucapkan salam. Dalam hadis sahih dikatakan ketika orang sudah dibaringkan di kubur, dia masih bisa mendengarkan bunyi sendal orang mengantarnya, maka dia didatangi oleh dua malaikat, lalu mendudukkannya, kemudian dikatakan marrabbuka, siapa Tuhanmu? Orang di dalam kubur itu masih mendengarkan bunyi sendal orang yang mengantarkannya, berarti dia hidup. Dalam hadis sahih dikatakan, siapa saja menziarahi kubur ketika orang itu berkenalan di dunia, ketika dia menziarahi ketika meninggal dunia, dia akan menemukan orang itu akan mengenalinya. Ini salah satu dalil talqin. Apakah di kampung kita ini masih ada talqin? Masih ada? Masih. Kalau sekiranya ajaran Wahabi Salafi bilang itu ajaran sesat, Bapak mau bilang apa? Mana dalilnya? Mentalkin orang mati. Pernahkah Nabi mentalkinkan sahabatnya yang meninggal? Pernahkah Sayyidina Umar mentalkinkan Sayyidina Abu Bakar? Pernahkah Sayyidina Utsman mentalkinkan Sayyidina Utsman? Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala, ini betul-betul ajaran yang bisa merenggut sekian orang kepada kelompoknya. Kenapa? Karena kita dulu adalah masyarakat yang manut, masyarakat yang ikut apa kata guru, nggak banyak cecok. Nah, sehingga kita nggak bertanya sama guru kita dulu apa itu dalil talqin. Kemudian generasi berikutnya juga tidak bertanya apa dalil talqin. Kita adalah orang masyarakat yang husnuzon, berbaik sangka pada guru, apa yang diajarkan guru pasti baik. Kita ikuti, nggak bertanya-tanya tentang dalil talqin. Tiba-tiba muncul orang yang baru saja tamat S1, membuat titel LC atau S2, kemudian dia katakan mana dalil talqin. Nah, akhirnya goyah masyarakatnya. Nanti kalau anak-anak kita ini masuk sekolah salah tempat, dia anti talqin, bapaknya meninggal tidak akan ditalqin. Katanya bid'ah. Akhirnya bapak menunggu bocoran soal dari atas, tidak ada bocoran. Karena anaknya adalah anti talqin. Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala, dengan dalil yang kami sampaikan tadi, yakinkah kita orang meninggal hidup dalam kubur? Nah, itu dalilnya. Lalu apa yang dibacakan dalam talqin? Di talqin itu dibacakan adalah informasi dari hadis Nabi. Dikatakan bahasa Indonesianya lebih kurang begini, wahai Abdullah, wahai fulan bin fulan, kamu apabila datang kepadamu nanti dua malaikat, kamu nggak usah takut dan kaget, karena dua malaikat itu adalah salah satu dari makhluk Allah sama dengan kamu juga. Ingatlah janjimu ketika kamu keluar dunia, yaitu kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah yang selalu kita baca di akhir kalimat la ilaha illallah. Biha nahya, biha namutu, wa biha nasud, insyaallah ta'ala minal aminin. Itu salah satu doanya adalah
supaya kita hidup dengan la ilaha illallah, meninggal dengan la ilaha illallah, kemudian dia bangkit dengan kalimat la ilaha illallah. Sengaja diselipkan doa itu oleh para ulama kita di akhir tahlilan supaya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau dua malaikat itu bertanya kepadamu marrabbuka, katakanlah Allah. Kalau bertanya kepadamu siapa nabimu, katakanlah Muhammad. Kalau dia bertanya siapa kitabmu, katakanlah Al-Quran. Tapi ditalkin bukan pakai bahasa Minang, bukan pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Arab. Kenapa pakai bahasa Arab? Karena ketika orang sudah meninggal dunia, semuanya pandai berbahasa Arab. Nah, kalau mau pandai bahasa Arab tanpa belajar, meninggal. Nggak boleh kursus. Nah, tapi nggak bisa balik lagi. Nah, itulah inti daripada talqin. Jadi jangan dikatakan tidak ada dalil. Nanti setelah orang itu pergi, malaikat turun. Ketika malaikat turun, datanglah dua malaikat tersebut. Apa kata mayit? Ini yang dibilang kawan saya tadi. Ini yang dibilang oleh tuanku tadi. Dua malaikat ini yang dia katakan. Dia dah siapkan jawabannya. Marrabbuka? Allahu Akbar. Wa man nabiyuka? Muhammadun abduhu wa rasuluh. Wa man imamuka atau kitabuka? Al-Qur'anul Karim. Itu dasar ulama kita kenapa memunculkan yang namanya talqin. Bukan kalau mau cari dalil Quran, dalil hadis memang tidak ada, tapi dalilnya adalah istinbat. Dalilnya adalah mafhum dari Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau dalil langsung dengan Rasul, ini juga tidak ada dalilnya. Nah, kenapa? Karena Al-Quran dibukukan bukan di zaman Nabi, tapi di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau mau langsung dengan hanya di zaman Nabi saja, mereka katakan itu kan nggak ada di zaman Nabi. Kalau mau hanya di zaman Nabi saja, sholat tarawih hanya 3 malam saja. Karena Nabi tarawih hanya 3 malam. Lalu kenapa kita buat sampai akhir Ramadan? Karena tarawih berjamaah itu diadakan pertama sekali di awal kepemimpinan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tidak ada di zaman Nabi, tidak ada di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Lalu kita azan Jumat di sini berapa kali? 1 kali atau 2 kali? 2 kali. Itu tidak ada di zaman Nabi, tidak ada di zaman Sayyidina Abu Bakar, tidak ada di zaman Sayyidina Umar. Itu ada di zaman Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Jadi kita tidak boleh dibodoh-bodohi dengan pertanyaan itu kan tidak ada di zaman Nabi. Bilang sama dia, emangnya yang di zaman Nabi saja yang boleh? Bukankah apa yang ada di zaman Sayyidina Abu Bakar juga boleh, yaitu Al-Quran? Bukankah apa yang ada di zaman Sayyidina Umar juga boleh, itu sholat tarawih? Bukankah apa yang ada di zaman Sayyidina Utsman juga boleh, itu azan 2 kali? Dan itulah maksud daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa arti Ahlus Sunnah? Berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW. Apa artinya jamaah? Berpegang teguh kepada sunnah para sahabat. Nah, berpegang teguh pada sunnah Nabi juga sunnah para sahabat. Kalau tidak ketemu dalilnya di zaman Nabi, kembali kepada zaman sahabat. Kalau tidak ada di zaman sahabat, kembali kepada zaman tabi'in. Kalau tidak ada di zaman tabi'in, kembali kepada zaman tabi'in. Kenapa kepada zaman mereka? Karena zaman mereka mendapatkan jaminan dari Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairul quruni qarni. Generasi terbaik adalah generasi aku. Kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Sahabat, tabi'in dan tabi'in. Itu generasi terbaik.
Kembali Bapak Ibu dalam Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Nabi naik dari langit ke-7 ke Sidratul Muntaha, lalu Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Pakana ayatnya? Pakana Oba Hussein. Nah, maka jaraknya antara satu busur anak panah atau 2 busur anak panah. Lalu mendapatkan pertanyaan dari Allah. Apa kata Allah? Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Itu ucapan pertama dari Allah kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Apa jawaban Nabi? Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Itu diabadikan dalam tasyahud. Apa yang Bapak Ibu renungkan ketika membaca kalimat tersebut? Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau sekiranya ada Pak pengurus mushola kita, karena telah sukses melakukan acara pendidikan Al-Quran sehingga mendapatkan undangan ke Istana Negara, bertemu langsung dengan Presiden Prabowo. Nah, ketika itu bertemu 4 mata, lalu Prabowo memuji Bapak ini. Ketika itu sang Bapak pengurus bertemu mendapatkan penghargaan dari Pak Presiden. Apakah dia akan mengingat kawan-kawan pengurus yang lain? Apakah dia akan mengingat masyarakatnya? Belum tentu. Belum tentu. Mungkin dia akan katakan, ini jasa saya sendiri. Memang ada yang bantu tapi nggak maksimal. Yang subuh-subuh itu saya. Masyarakatnya susah diajak, susah diatur. Paling berita acaranya seperti itu. Tapi ketika Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah, mendapatkan penghormatan khusus untuk Nabi dari Allah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Nabi tidak jawab assalamu alayya, sejahtera di atas aku, bukan. Tapi Nabi katakan assalamu alayna. Nah, di sana adalah saya bersama sahabat saya. Wa ibadillahis sholihin. Umatku yang datang akhir zaman juga mendapatkannya, wahai Allah. Hamba-hamba yang soleh juga dapat di dalamnya. Begitu Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah, dia tidak mengajukan keinginannya, tidak mementingkan pribadinya, tapi sahabat dan seluruh umat ikut dibawa dalam percakapan tersebut. Maka ucapkan kalimat tersebut dengan rasa mahabbah, dalamkan resapi cinta Nabi di sana. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Itu salah satu yang diabadikan, ucapan Allah dan Nabi di dalam ibadah sholat. Bapak Ibu yang mulia, ketika Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, kata Nabi Ibrahim kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, sampaikan salam dari aku kepada umatmu. Bapak Ibu, lewat hadis ini Nabi menyampaikan salam, Nabi Ibrahim menyampaikan salam kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa adabnya ketika kita dapat salam dari kawan?
Pak, alhamdulillah saya ketemu kawan bapak tadi di Padang. Namanya Bapak Johan. Dia titip salam sama bapak dan ucapan Assalamualaikum. Maka kita sunnah menjawab Waalaikumsalam. Wa'alaika terhadap kamu yang membawa salam, wa'alaihi terhadap dia yang ngirimin, saya kembalikan salam. Sekarang kalau saya informasikan, kalau sekiranya datang ke sini, nah wakil bupati lalu membawa katakan, Pak Bupati ngirim salam pada bapak dan ibu. Kalau sekiranya ada orang terkaya di dunia menyampaikan bahasanya dia nitip salam sama bapak dan ibu, mungkin kita menjadi bangga sedih. Nah, nanti kalau pergi ya ke pasangan, tolong sampaikan salam saya kepada Bapak Pulan, kata Bapak Prabowo Presiden. Bapak Pulan nih, dia bangga sekali. Kenapa Presiden ngirim salam sama dia? Apakah umat ini tidak layak berbangga karena dapat salam dari Nabi Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya, bapaknya para nabi, seluruh para nabi mulai pada Nabi Yakub, Nabi Ismail, Nabi Ishak sampai ke bawah, itu semua keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia mengucapkan salam kepada umat ini. Apa kira-kira yang ada pada umat ini sehingga umat ini mendapatkan salam dari Nabi nomor 2? Yang pertama Nabi Muhammad, yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita mendapatkan salam dari Nabi nomor 2. Apa kemuliaan umat ini sehingga bisa dapat salam dari Nabi? Kita tidak terlalu peduli kalau nggak dapat salam dari orang kaya. Tidak terlalu peduli kalau mendapatkan salam dari pejabat negara. Yang penting sudah dapat salam dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Salah satu kemuliaan umat ini adalah usianya pendek, tapi amalnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat ini mendapatkan bulan Ramadan, umat ini mendapatkan malam qadar, umat ini mendapatkan Quran, umat ini mendapatkan ayat kursi, umat ini mendapatkan umat Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kemuliaan inilah yang melayakkan kita dapat salam dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada pesan Nabi Ibrahim satu, sampaikan kepada umat Muhammad, tanah surga itu sangat luas, tanamannya adalah Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Sudah tumbuh satu pohon di surga. Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Sudah tumbuh 2 pohon di surga. Satu pohon itu tidak bisa dikelilingi oleh kuda tercepat dalam perjalanan 70 tahun. Logika berpikirnya adalah, apakah Allah akan menzalimi hambanya? Tidak. Wa mallahu zalamil lil ibad. Allah itu wa ma kana Allah bayanya. Lupa ya. Yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menzalimi hambanya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah menyalahi janjinya. Kalau sekiranya Allah izinkan kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, berarti kita diizinkan oleh Allah menanam pohon di surga. Kalau kita sudah diizinkan menanam pohon oleh Allah di surga, berarti Allah sudah tahu kita penghuni surga. Karena tidak mungkin orang itu tidak akan menjadi penghuni satu tempat lalu diizinkan menanam pohon. Ada satu orang laki-laki, dia pergi kepada pekarangan rumah bapak.
atau ke kebun bapak, dia gali lubang, dia tanam kelapa di situ. Apa tindakan bapak pada orang tersebut? Terima kasih ya sudah nanam pohon kelapa di kebun saya. Nggak ada ucapan terima kasih. Kenapa berani-beraninya kamu tanam pohon di sini? Mami punya kamu. Sekarang laki-laki itu sudah menantu bapak. Apa kalian juga? Tidak. Nah, kenapa tidak? Karena kita tahu dia akan memiliki tempat tersebut. Nah, kalau sekiranya kita ahli sunnah wal jamaah, tidak ada sesuatu yang kita lakukan kecuali dengan izin Allah SWT. Allah berfirman dalam Al-Quran, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah ciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Berarti perbuatan kita adalah ciptaan Allah. Ketika kita baca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, berarti Allah izinkan kita yang membacanya. Kalau Allah tidak izinkan, kita tidak akan mampu untuk membacanya. Seperti paman Nabi Abu Thalib tidak mampu mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, walaupun sudah disuruh oleh Nabi sekalipun, tapi Allah tidak ingin dia membacanya. Innaka la tahdi man ahbabta. Sekarang kita bisa membacanya karena Allah ingin kita membacanya. Ketika Allah ingin kita membacanya, berarti kita diizinkan menanam pohon di surga. Ketika kita diizinkan menanam pohon di surga, berarti Allah tahu kita akan masuk surga, insya Allah. Ini husnuzan. Maka perbanyaklah zikir tersebut. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Bapak Ibu dengan Allah SWT, itu pesan Nabi Ibrahim dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemudian bertemu dengan Nabi Musa AS. Nabi Musa bertanya, 5 menit lagi insyaallah. Nabi Musa bertanya kepada Nabi Muhammad, apa yang diwajibkan Tuhan? Salat 50 waktu. Wahai Muhammad, saya sudah pengalaman dengan umat saya. Hanya 3 salat yang diwajibkan. Mereka tidak mampu. Apalagi 50. Minta kuranglah. Ada riwayat mengatakan naik Nabi turun 5, kurang 5, kurang 5, kurang 5. Akhirnya menjadi 5. Dan di akhir Nabi sabdakan dilakukan 5, tapi pahalanya tetap 50. Allah SWT tegaskan dalam Al-Quran, Al-Hasanatu bi asri amsalihha. Satu kebaikan dibalas 10 kali lipat. 5 ibadah sholat tetap ganjaran 50 sholat. Ini keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Terakhir dalam perihal sholat, setelah Nabi selesai melakukan Isra dan Mi'raj, kemudian Nabi mengajarkan sholat, kemudian Nabi belum tahu cara sholat, lalu Allah mengirim malaikat Jibril untuk mengajari sholat Nabi selama 2 hari 2 malam. Malaikat Jibril jadi imamnya, Nabi jadi makmumnya selama 2 hari 2 malam. Selesai Nabi mendapatkan cara sholat, lalu Nabi mengajarkannya kepada umat, bukan cara dikumpulkan lalu disampaikan materi sholat, tapi Nabi langsung memprakteknya. Nabi berdiri di atas mimbar. Mimbar Masjid Nabawi ada 3 tingkat. Nah, nanti dengarkan hadisnya di bulan Ramadan. Di awal bulan Ramadan hadis berbunyi, Nabi naik tangga pertama baca, tangga kedua, nah itu kan tak hafal hadis. Tangga ketiga, amin. Jadi 3 tangga. Nabi berdiri di atas 3 tangga mimbar. Tangga yang ketiga, Nabi sholat. Allahu Akbar. Allah Sami Allahu liman. Karena ruku nggak bisa, Nabi turun ke kaki mimbar. Sujud. Nabi sujud di kaki mimbar. Rakaat kedua Nabi naik lagi di atas mimbar. Apa kata Nabi? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Setelah Nabi meninggal dunia, lalu cara salat diwarisi oleh sahabat.
Lalu sahabat mendatangi tabi'in juga melakukan hal yang sama. Di antaranya Sayyidina Abu Humaid radhiyallahu ta'ala anhu, beliau datang ke pelosok-pelosok mengatakan, tolong ambilkan saya air wudhu. Beliau berwudhu di masyarakat tersebut. Beliau praktekkan sholat. Lalu beliau katakan, hakaza ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begini aku lihat Nabi melakukan sholat. Kemudian tabi'in mengajarkannya kembali dan kembali. Terus kepada generasi kita sholat melihat guru kita. Bapak Ibu melakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sholat harus dipahami dengan praktek. Praktek hanya bisa belajar dari guru. Guru belajar daripada gurunya. Guru belajar dari gurunya lagi. Guru terus sampai kepada tabi'in. Tabi'in belajar kepada sahabat. Sahabat belajar kepada Nabi. Nabi belajar kepada malaikat Jibril alaihissalam. Inilah sholat yang bersanad sampai kepada malaikat Jibril. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Tapi kalau dia baca saja hadis Nabi, lalu dia pahami tanpa ada praktek dari guru, akan terjadi kesalahpahaman. Seperti hadis Nabi yang berbunyi, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi hazwa mankibai. Nabi sholat mengangkat tangan sejajar pada dua bahunya. Coba dipahami, Nabi sholat mengangkat tangan sejajar pada dua bahunya. Akhirnya mereka pahami bagaimana? Allah Sami Allahu liman. Itu praktek sholat yang lahir hari ini. Sholat hanya sampai bahu. Kenapa? Karena dia baca sendiri. Katanya tidak boleh bermazhab. Bermazhab itu sesat. Ikut langsung Quran dan hadis. Tidak ada dalil perintah ikut Syafi'i. Tidak ada perintah ikut Maliki. Tidak perlu bermazhab, langsung pada Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga kelompok yang sama. Salafi Wahabi anti mazhab. Akhirnya dia buka hadis Nabi, dia baca. Ketika dia baca, adalah Nabi SAW melakukan sholat, kemudian beliau mengangkat dua tangannya sejajar bahu, lalu dia sholat begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Ini asbab gagal paham. Asbab belajar sholat tidak dari guru. Karena bahasa hadisnya sallu kama ra'aitumuni, sebagaimana kalian lihat, bukan sebagaimana kalian baca. Karena bacaan bisa saja salah paham. Bapak Ibu melakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kenapa guru kita mengajarkan sholat makan sampai ke telinga? Apakah bertentangan hadis tadi? Tidak. Karena ada 4 hadis dalam mengangkat tangan. Hazwa mankibai, sejajar bahu. Syahmata udhunai, sejajar dengan lunak telinga. A'ala udhunai, sejajar paling tinggi telinga. Sehingga lebarnya selebar bahu. Bahu itu maksudnya lebar, bukan lebar keluar, bukan masuk ke dalam, tapi sejajar bahu. Tapi tingginya adalah jempol menyentuh yang lunak, telunjuk sejajar dengan bagian atas dari telinga. Itu diajarkan oleh guru kita di sekolah. Bapak Ibu akan Allah SWT akhir renungan dalam membentuk Isra dan Mi'raj, yaitu hadis Nabi yang berbunyi, Inna awwalu ma yuhasabu bil amri yawmal qiyamah as-shalah. Yang pertama sekali ditanya di akhirat sholat, di akhirat kelak adalah sholat. Idza sholaha faqad Allah wa anja. Apabila sholatnya baik, dia akan beruntung dan dia akan selamat. Kalau sholatnya rusak, dia akan rugi dan kecewa. Hadis Sahih Bukhari dan Muslim. An Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid. Nabi masuk ke dalam masjid. Pada khala rajulun, lalu masuk satu orang lagi. Fasalla, lalu dia sholat. Falamma qada salatahu summa ja'a ila Nabi. Ketika beliau selesai sholat, beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mengucapkan salam. Nabi katakan, "Sholli fa innaka lam tusolli."
Sholatlah kamu belum sholat. Akhirnya laki-laki itu sholat kembali. Selesai sholat dia datang kepada Nabi ucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dia jawab waalaikumsalam. Sholli fa innaka lam tusolli. Sholatlah kamu tadi belum sholat. 3 kali dia ulang. Dia kata Nabi tetap jawab kamu belum sholat. Hingga laki-laki itu katakan walladzi ba'atsa bil haq. Demi zat yang mengutusmu wahai Rasul, aku tidak pandai sholat melebihi pada ini, ajarkan aku. Renungan Isra dan Mi'raj. Perkara penting dalam Isra Mi'raj adalah ibadah sholat. Ibadah sholat adalah penentu nasib kita di akhirat kelak. Kalau sekiranya sahabat di zaman Nabi masih salah sholatnya, apakah ada kemungkinan kita di akhir zaman ini sholatnya salah? Tentu sangat berkemungkinan besar. Nah, sangat berkemungkinan besar. Kalau sahabat kata Nabi sholatlah kamu belum sholat, itu sahabat hidup di zaman Nabi, melihat Nabi masih tetap salah. Bagaimana dengan kita pada hari ini? Renungkan baik-baik. Apakah cara sholat kita pada hari ini itu cara yang kita pelajari dulu 40 tahun yang lalu di surau, yang kita pelajari sambil main-main, tidak subuh-subuh? Lalu sholat yang seperti itukah yang masih kita pakai hari ini untuk bekal kehidupan kita di akhirat kelak? Kalau iya, perlu kita waspadai Bapak Ibu yang mulia. Kita jadikan momentum Isra dan Mi'raj, kita bangkitkan kembali di musola, di surau, di masjid kita berada untuk mengkaji kembali ibadah sholat yang sesungguhnya, mulai daripada letak kaki, berapa jarak kaki kanan dan kaki kiri, kemudian bagaimana jari jemari waktu diangkat, bagaimana waktu melipat tangan, bagaimana dengan telunjuknya, apakah seperti ini, ataukah seperti ini, ataukah seperti ini, ataukah begini, ataukah begini. Nah, Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, ini poin penting dalam Isra dan Mi'raj. Kembali ke surau untuk membetulkan salat kita. Minta tuanku-tuanku, guru-guru kita duduk kembali mengulas tentang ibadah salat supaya salat kita sempurna. Jangan sampai ibu-ibu salat sujud di atas mukena. Jangan sampai ibu-ibu sholat terbuka telapak kakinya. Kalau sujud terbuka telapak kaki ibu-ibu, batal sholatnya. Kenapa? Karena aurat hanya aurat seluruh tubuh kecuali muka dan 2 telapak tangan. Selebih pada itu nggak boleh terbuka. Maka sebaiknya ada kaos kaki yang dipakai untuk sholat. Ini bukan perkara main. Jangan sampai bapak-bapak sholat tertapisi dahinya dengan pecinya. Jangan sampai ketika sholat waktu sujud kakinya terangkat, tidak menyentuh lantai. Karena Nabi bersabda, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dha. Aku disuruh sujud di atas 7 anggota, dahi, tangan, 2 lutut dan 2 ujung jari. Jangan sampai sholat waktu sujud kukunya yang ke belakang, tapi harus ujung jari yang ditekuk. Jadi ujung jari itu ditekuk menghadap ke arah kiblat. Nah, kalau sempat tidak terangkat misalnya, atau didempetkan kaki kanan ke atas kaki kiri, berarti sujudnya tidak sah. Kenapa anggota sujudnya tidak cukup 7, hanya 6? Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai selesai sholat duduk berzikir menyatukan jari. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi begini, ini perkara yang dibenci, yang dimakruhkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan sedang sholat, jangankan selesai sholat, berjalan dari rumah ke masjid saja dilarang menyilangkan jari. Jangan juga sampai sholat ketika baju terlipat, buru-buru mau sholat, lengan baju belum diturunkan, lalu sholat dalam keadaan terlipat juga dilarang oleh Sayyidina Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
maka perlu kita belajar dan belajar kembali dengan guru kita. Kalau untuk anak-anak ibu-ibu, mesti ibu bapak katakan, belajarlah kamu sungguh-sungguh supaya menjadi sukses. Pertama SMP 3 tahun, kemudian SMA 3 tahun, sudah 6 tahun, kuliah 4 tahun ke Padang, sudah 10 tahun, biaya semester, biaya kuliah, biaya ujian, biaya transportasi, belanja, makan, kos. Itu S1. S1 itu belum bisa jadi apa-apa, jadi cleaning service. Nah, tambah S2 2 tahun baru bisa dapat pekerjaan yang lumayan. 12 tahun dengan biaya yang banyak, dengan kurikulum yang cukup, dengan guru yang handal, dengan ujiannya. 12 tahun untuk mencari kesenangan 60 tahun. Lalu untuk kesenangan di akhirat yang selama-lamanya, dengan ibadah sholat yang walaupun 5 menit, apakah cukup belajar dulu waktu disuruh saja? Kalau udah sholat sudah bagus, sudah ahli sholat, sudah pandai sholat, belum tentu. Perlu kita periksa kembali. Kalaulah sahabat ada kemungkinan sholatnya batal kata Nabi, kita lebih pantas lagi. Misalnya ibu taruh mukena di badan, nampak di sininya batal sholatnya. Keluar rambutnya karena tidak pakai anak jilbab, batal sholatnya. Banyak perkara-perkara yang membatalkan, banyak perkara-perkara yang dilarang, banyak perkara-perkara yang dianjurkan dalam ibadah sholat. Sempurnakan ibadah sholat kita dengan momentum Isra dan Mi'raj, kembali ke surau, menyadari kekurangan sholat supaya sholat sempurna. Kalau sholat sempurna, kita akan mendapatkan jaminan di akhirat kelak. Walaupun tidak kaya di dunia, tapi akan menjadi orang bahagia di akhirat kelak selama-lamanya. Demikian insyaallah Bapak Ibu yang mulia. Mungkin ada pertanyaan 1, 2, 3 maksimal, dipersilakan. Jadi dalam mengangkat tangan, dalam semua gerakan sholat, laki-laki sama ibu-ibu itu semua sama, kecuali 2 hal. 1, tangan ini siku, kalau bapak-bapak dia renggang, kalau ibu-ibu dia rapat. Tingginya sama, tapi dia rapat ke dalam. Telapak tangan sama, tingginya juga sama, tapi bapak begini, ibu begini. Nah, begitu juga waktu sujud. Sujud bapak-bapak di muka, ibu-ibu masuk ke dalam. Nah, bapak-bapak baca jahat, ibu-ibu baca sir. Jadi dalam kitab fikih hanya 5 perbedaan antara sholat laki-laki dengan perempuan. Pertama auratnya, yang kedua bacaannya sir dan jahar, yang ketiga siku direnggangkan, laki-laki, bapak-bapak direnggangkan, waktu rukuk, waktu ibu-ibu dirapatkan, waktu sujud juga sama, itu 5. Yang lain sama. Ya, sekarang. Tamaknya dia di dalam itu buku tamaknya tidak tamaknya nanti kasus tamaknya. Apa yang dimaksud dengan tumakninah? Ulama fikih tafsirkan adalah sukunu al-arkan ba'dal harakat. Kita tenangkan anggota tubuh kita setelah melakukan pergerakan. Itu katakan tumakninah. Allahu Akbar, tenang, gak ada bergerak satupun. Kemudian baru kita bangkit, Sami'allahu liman hamidah, tenang juga. Nah, dalam hal ini ada beda antara mazhab kita sama Hanafi. Kalau mazhab Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, tumakninah wajib di i'tidal dan duduk antara 2 sujud. Tapi kalau Hanafi tidak, i'tidalnya itu nggak perlu tumakninah. Hanafi, Allahu Akbar,
Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Ini Hanafi. Jadi kalau bapak ibu pergi umroh, ada orang sholatnya kayak gitu, bahwa ini batal sholat orang ini. Jangan langsung memponis batal, itu sama dengan Salafi babi, memponis saja. Gak bertanya dulu. Ini Hanafi sah menurut dia begitu, menurut kita tidak sah. Nah, sebaik-baik sholat kata ulama Hanafi adalah cara Imam Syafi'i. Kenapa? Karena ada salah satu ulama Hanafi yang tinggal di Makkah, aku Hanafi mazhab, tapi kalau sholat aku Syafi'i, karena sholatnya lebih sempurna. Nah, minimal tumakninah itu adalah membaca subhanallah, itu minimal. Maksimalnya kita sempurnakan bacaannya 3 kali, subhana rabbil azimi wa bihamdi. Itu juga baca-baca tidaknya. Nah, Bapak Ibu, sedikit lagi juga kalau kita perhatikan, nah, antara sejadah imam dengan shaf pertama, berapa jaraknya? Apakah kita buat jarak sendiri? Oh, boleh di ujung situ? Ada aturannya dalam agama kita. Dalilnya adalah ketika Fathul Makkah, Nabi masuk ke dalam Ka'bah, yang beliau ajak masuk 2 orang, Sayyidina Bilal bin Rabah dan salah satu budak Abbas Sahaya. Ketika masuk, pintu ditutup. Kemudian selepas itu Nabi keluar. Maka Sayyidina Bilal disusul oleh Sayyidina Abu Hurairah. Wahai Bilal, apa yang dibuat Nabi di dalam Ka'bah? Apa kata Sayyidina Bilal bin Rabah? Nabi berjalan selurus pintu, berjalan dan berjalan. 1 tiang Ka'bah di sebelah kiri Nabi, 2 tiang Ka'bah di sebelah kanan Nabi. Berarti tiang Ka'bah itu ada 3. Kemudian Nabi berdiri pas di dinding, kira-kira 3 hasta dari dinding. Nabi berdiri melakukan sholat. Ulama Syafi'iyah mengatakan, kita baca dan kitab-kitab fikih, tidak boleh lebih jarak antara tumit imam dengan shaf pertama 3 hasta. Tidak boleh lebih jarak antara makmum pertama dengan kedua daripada 3 hasta. Tidak mengapa kalau antara shaf bapak-bapak dengan shaf ibu-ibu. Jadi kami mohon sejadahnya diukur kembali posisinya, supaya apa? Jamaah ini dapat fadilah jamaah. Kalau jaraknya lebih daripada 3 hasta, sholat berjamaahnya sah, tapi tidak dapat fadilah yang 27. Nanti pulang ke akhirat, ya Allah, saya jamaah kenapa sholat sendiri? Catatannya, iyalah kamu kan jamaah di musola itu yang shafnya jauh di depan. Nah, ini tanggung jawab kepada ulama, tanggung jawab pada tuanku, tanggung jawab pada orang-orang mengaji, supaya sholat makmum kita jangan tersia-sia. Jaga jarak antara sejadah imam dan sejadah makmum. Kemudian juga yang sering dilupakan oleh masyarakat kita adalah sutratul musalli. Nabi SAW bersabda, apabila kamu sholat, letakkanlah di depanmu sesuatu yang tingginya setinggi tempat sendaran orang duduk di atas onta. Diukur oleh para ulama berapa tingginya, ternyata tingginya adalah 2/3 hasta. Kalau kita lihat di masjid-masjid yang agak mewah, itu kan ada disediakan kayu-kayu kecil, sehingga orang sholat sunat taruh depan. Untuk apa itu gunanya? Itu bukan tren di akhir zaman. Itulah sunnah Nabi yang dihidupkan kembali. Jadi setiap orang sholat harus taruh di depannya benda. Kalau kita sholat berjamaah, cukup imam saja yang meletakkannya. Jaraknya antara tumit imam dengan benda itu tidak boleh lebih pada 3 hasta. Kemudian tinggi benda itu adalah 2/3 hasta minimal. Kalau sekiranya jarak antara sejadah dan dinding itu tidak boleh lagi jadi sutratul musalli, harus diletakkan di depan imam, beli misalnya dari rotan
atau buahkan dari tukang kayu, mungkin ada bapak-bapak kita yang perawat, buahkan satu untuk musola kita, itu termasuk sedekah jariyah karena menghidupkan satu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mungkin akan disenyumin oleh Nabi, mungkin kita akan mendapat syafaat Nabi nanti di akhirat kelak, hanya menghidupkan satu sunnah Rasul. Nah, terakhir cukup ya. Apakah setelah permainan apakah bacaan yang saja? Sami Allah liman hamidah Rabbana lakal hamdu saja atau sentensinya boleh saja? Bagi Salat Sami Allah liman hamidah Rabbana lakal hamdu saja boleh tidak? oh, kalau boleh. Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu, itu sudah sah sholatnya, tumaninanya sudah tertunai, tapi tidak sempurna. Nah, tidak sempurna. Sholatnya itu tidak lengkap. Kalau itu terima paket nggak lengkap. Beri dos cooker nggak ada centongnya, nggak ada kabel pencoloknya. Kalau sekiranya kita sewa tukang untuk buat rumah, kemudian tiangnya nggak sama besar, catnya beda warna, pintunya lecet, beli mobil ada lecet, mau beli. Nah, kalau sekiranya nanti mau lebaran, sudah dibeli baju buat tukang jahit, lengannya agak panjang dikit, yang kanan sama kiri, bisa terima? Gak bisa. Ada sandal tinggal satu pasang, satu nomor 40, satu 41, kan beda-beda dikit itu. Mau beli? Gak mau. Kalau dengan dunia tidak mau kurang sedikit saja, lalu kenapa sholat dikurangi-kurangi? Nah, secara berpikirnya secara begitu. Dengan dunia kita pengen sempurna, nggak mau kita beli mobil yang lecet, tidak mau beli sandal satu nomor 40, satu 41, tidak mau udah beli baju upah jahit mahal-mahal, satu panjang satu pendek lengannya. Kita nggak mau. Kita pengen yang sempurna. Kalau pengen yang sempurna, berikan sholat yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya sempurna nantinya di akhirat. Ya. Hukum menjamak sholat. Hukum menjamak sholat dalam sebuah riwayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan ibadah haji, lalu Nabi melakukan jamak sholat. Kemudian ketika melakukan jamak sholat, selepas itu ada sudut pandang daripada ulama. Ulama Hanafi katakan Nabi jamak sholat itu karena ibadah haji. Jadi orang yang melakukan ibadah haji boleh jamak sholat, yang nggak haji nggak boleh. Ini Hanafi. Tapi kalau Imam Syafi'i, Imam Maliki mengatakan jamak itu adalah rukhsah. Apa itu rukhsah? Keringanan yang diberikan oleh Allah kepada musafir. Jadi boleh diambil, boleh tidak. Tapi dalam sebuah hadis dalam soal qasal Nabi bersabda, ketika Sayyidina Umar bin Khattab bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah ketika negara ini sudah aman, apakah kita tetap mengqasar salat 4 jadi 2? Padahal ayat Al-Quran katakan, fa'in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru. Kamu boleh mengqasar salat kalau sekiranya terancam oleh orang kafir. Sekarang kita sudah aman, apakah perlu qasar lagi? Apa kata Rasul? Itu adalah sedekah dari Allah. Walaupun negeri sudah aman, tetap boleh qasar, tetap boleh jamak. Itu adalah sedekah dari Allah. Faqbalu shadaqatahu, terimalah sedekah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ulama menyimpulkan
sunnah hukumnya menerima rukhsah jamak dan qasar. Tapi syaratnya perlu cukup. Satu, jamak dan qasar boleh dilakukan kalau kita sudah keluar dari kabupaten kita. Jangan dalam kabupaten udah jamak qasar, keluar dulu pada kabupaten. Itu satu. Yang kedua, jarak yang kita tempuh itu 144 kilo, bukan 86 kilo. 144 kilo. Yang ketiga, kita melakukan safar bukan maksiat, tapi taat atau minimal mubah, yaitu tujuan rekreasi dan sebagainya. Kemudian untuk jamak takdim ada 4 syarat. Satu, niat jamak di salat pertama. Allahu Akbar ketika takbir zuhur. Sebelum salam dari salat zuhur, niatkan di hati saya jamak takdim asar ke zuhur. Itu satu. Yang kedua, selesai salat zuhur langsung salat asar. Gak boleh dipisah, gak boleh dijeda, gak boleh dibuat salat sunat dulu langsung. Yang ketiga harus berurutan, zuhur dulu baru asar. Yang keempat, kita masih tetap berstatus musafir. Artinya kalau sudah masuk kabupaten kita atau kota kita, kita tidak boleh lagi melakukan jamak takdim. Jamak takhir cuma satu syarat. Apa syaratnya? Ketika waktu zuhur masuk, Bapak niatkan di hati, saya akan menjamak takhir zuhur nanti ke asar. Sampai waktu asar, terserah. Mau zuhur dulu boleh, mau asar boleh. Zuhur dulu kemudian makan, sama asar juga boleh. Gak ada syarat lain. Yang penting kedua-duanya dikerjakan di waktu asar. Itulah bedanya antara orang yang tidak sholat dengan orang jamak. Orang tidak sholat dia tidak punya niat waktu zuhur masuk. Orang jamak takhir walaupun tidak sholat tapi ada niat di hati, saya akan menjamak takdim, menjamak takhir zuhur ke asar. Demikian insyaallah Bapak Ibu dengan Allah SWT, itu di antara hal-hal materi-materi yang kita kembali belajar kembali dari guru-guru kita di sini. Waktu kita buat wirid sekali seminggu atau sekali sebulan khusus untuk memperbaiki ibadah sholat. Semoga kita mendapatkan taufik hidayah dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kodo sholatku punya aku dan kakak yang harus dikodo sholat. Nah, cile beli cile. Mengqadha sholat hukumnya wajib. Mengqadha sholat yang tinggal selama ini, waktu bujang dulu, waktu belum mulai sholat, itu wajib dihitung dan wajib diqadha. Nah, dalilnya adalah Nabi SAW bersabda, "Man nama an sholatihi," siapa yang tertidur dari ibadah sholatnya atau lupa, "Falyusallihinna yastaiqiz," hendaklah kerjakan sholat ketika dia terbangun. Nah, ini juga bertentangan kita dengan Salafi Wahabi. Kata Salafi Wahabi, mengqadha sholat tidak wajib. Kenapa tidak wajib? Karena dalam hadis itu adalah orang tidur dan orang lupa. Orang sengaja nggak kena qadha. Nah, coba berpikir sejenak. Kalau kita singgah di rumah makan, lupa bayarnya, lupa kita bayar, kemudian kita ingat, wajib nggak bayar? Wajib. Ini ada orang sengaja nggak bayar, wajib nggak bayar? Sengaja dia nggak bayar kabur, wajib nggak bayar? Kata Salafi kalau sengaja nggak. Nah, lupa ya. Nah, itu kan nggak berpikir, nggak waras itu. Yang lupa saja wajib qadha. Yang tinggal sholat ketiduran saja wajib qadha. Apalagi yang sengaja. Itu sama dengan ayat Quran mengatakan, apabila orang tua kalian salah satunya sampai usia tua atau kedua-duanya, fala taqul lahum uff, jangan kamu bilang ah sama orang tuamu. Lalu anak ini saya nggak bilang apa, saya tampar saja anak bapak saya. Tampar, ditendang bapak. Kenapa? Menendang, menampar tidak ada dalam Al-Quran. Yang ada cuma bilang ah saja nggak boleh. Nampar boleh.
tinju bapak boleh. Nah, tendang bapak boleh karena nggak ada Qurannya. Yang di dalam Quran cuma katakan betul begitu pemahamannya? Tentu orang waras tidak. Kalau A saja nggak boleh, apalagi memukulnya. Kalau A saja nggak boleh, apalagi menamparnya. Begitu cara berpikir yang bijak. Kalau sholat tinggal karena tidur dan lupa saja wajib bayar, apalagi orang sengaja. Nah, jadi hitunglah sholat bapak ibu. Kalau ada yang tertinggal, saya rasa tidak ada karena ini dari kecil soleh-soleh dulu. Ini anak-anak haji, kemudian ibu soleha. Jadi yang nggak tinggal sholat nggak perlu. Kalau ada 1-2 atau sakit misalnya, itu wajib diqadha. Maaf, insya Allah kalau ada salah dan gagal, maafkan kami. Ada kata yang tidak terletak pada tempatnya, niatnya cuma mengajar bukan mengajar. Yang harapan kami adalah semoga kita semua memperhatikan ibadah sholat supaya mendapatkan perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا إن شركنا لمعلمين لجميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اجعلنا صلاتنا صلاة مقبولة ولا تجعلنا صلاتنا صلاة مردودة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا الله يا كريم يا رحيم يا وهاب يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام إنا نتوسل بك بنبي الرحمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن تقضي حوائجنا كلها في ديننا ودنيانا وآخرتنا وصلى الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين والحمد لله رب العالمين Subhanallah izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk mengakhiri acara kita tutup dengan alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena enggak apa jadi